hari ini akan suara saya seperti menggema ya. Iya, Bu. Iya, Bu, benar. Iya, Bu. Ada yang sudah merekam ya? Ada yang merekam tadi ya? Ini di sini sudah ada rekam. Ada yang sudah merekam ya? Sudah. Oke. Sudah, Bu. Oke, hari ini saya akan membahas mengenai kontrak perkuliahan terlebih dahulu, baru kita lanjut ke materi pertama ya. Nah, untuk kontrak perkuliahan ini adalah materi bahan bacaan yang saya pakai. Nanti kalian boleh cari juga di internet atau karena sekarang pakai online, maka carilah jurnal-jurnal juga yang online. Kemudian untuk perkuliahan saya tidak akan memakai ini karena kita tidak akan tetap bagi 6 kelompok nantinya karena akan ada tugas yang saya berikan. Ya, jadi ideal nanti tolong dibagi menjadi 6 kelompok karena ada tugas yang akan saya berikan. Oke, kemudian di sini ada kayak sepertinya mic-nya yang hidup tolong dimatikan. Yang mic-nya hidup tolong dimatikan, tolong di-off-kan supaya suaranya tidak terganggu. Oke, kita lanjut ke materi yang akan kita bahas kali ini. Ini bisa kalian lihat di materi yang sudah saya kirim juga, bahwa ada materi pertama yang sekarang akan saya sampaikan mengenai pemurnian antibodi. Kemudian yang kedua adalah pengukuran imunokimia. Yang ketiga adalah antibodi monoklonal. Kemudian yang keempat adalah konjugasi. Konjugasi ini terkait vaksin dan reagen. Yang kelima adalah kompleks histokompatibilitas. Yang keenam adalah hipersensitivitas. Yang ketujuh adalah defisiensi imun. Nah, untuk penilaian tetap saya akan berlakukan kehadiran 10%, itu makanya saya sampaikan bahwa saya akan menilai kehadiran dari balasan WA. Balasan salam melalui WA. Karena kalau saya tidak akan melihat kehadiran kalian di Meet, karena kadang-kadang jaringan juga terputus, maka saya pastikan absensi akan saya hitung berdasarkan WA, itu nanti akan direkap oleh sekretaris. Kemudian tugas nanti ada 20%, itu ada tugas yang akan saya sampaikan. Kemudian aktivitas 20%, aktivitas ini masih saya hitung dari kalian aktif bertanya atau kalau saya memberi pertanyaan kalian menjawab. Nah, itu juga tugas sekretaris Vio ya yang akan merekap. Kemudian kuis saya tetap akan memberikan kuis bukan harian, mingguan ya ceritanya karena kita tiap minggu bertemu akan kuliah. Itu 25% supaya saya mengharapkan bahwa kuliah online ini tetap mempunyai kualitas yang sama dengan waktu kuliah offline. Kemudian ujian akhir berbobot 25%, sama ya. Nah, di sini saya karena kita melalui online, maka saya harapkan saya sudah beri waktu 15 menit membalas salam di WA dan itu tidak lebih dari 15 menit. Selanjutnya baru kita mulai perkuliahan di Meet ini. Oke, sampai yang ini kontrak perkuliahan tadi ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas? Nggak ada yang mau bertanya ya? Lanjut. Lanjut, Bu. Oke, kita lanjut ke materi pertama, isolasi dan pemurnian antibodi. Ya, jadi di sini kalian masih ingat kembali materi yang dari sebelum UTS itu ini adalah struktur antibodi, di mana di sini adalah bagian yang akan mengikat antigen dan di sini adalah fragmen yang crystallizable. Di sini ada yang light chain, rantai lunak, kemudian ini rantai berat, rantai ringan dan rantai berat ya. Nanti kalian harusnya sudah memahami ini. Nah, kenapa antibodi itu perlu dimurnikan? Kalian kembali mengingat bahwa atau yang tadi praktikum kalian sudah bisa lihat tadi kita menggunakan yang namanya bukan tadi, yang kemarin kita praktikum menggunakan reagen golongan darah. Reagen golongan darah isinya apa? Ada yang bisa jawab saya? Antisera dan antigen, Bu. Antibodi, Bu. Antibodi, Bu. Vintolin, ya benar, yang Vintolin jawab benar ya. Antibody ya. Bukan antigen. Antigen adanya di mana kemarin waktu kita periksa golongan darah? Adanya kan di darah, di serum. Di apa namanya? Di darah yang kita ambil, bukan di reagen. Di reagen adanya antibody.
Jadi antibodi itu dibutuhkan untuk untuk diagnostik itu namanya ya, menentukan golongan darah dan juga untuk terapeutik. Nah, terapeutik ini apa biasanya digunakan itu monoklonal, antibodi monoklonal. Nanti kita akan membahas di minggu ketiga antibodi monoklonal. Nah, itu biasanya digunakan untuk pengobatan, terapi. Dan juga kalau untuk diagnostik bisa antibodi monoklonal, bisa antibodi poliklonal. Itu diagnostik itu artinya yang kemarin kita gunakan untuk reagen. Ya, baik reagen golongan darah, besok ini ada reagen yang namanya CRP, kemudian ada juga nanti untuk kehamilan itu juga menggunakan antibodi. Sehingga kita perlu untuk melakukan pemurnian untuk mendapatkan antibodi yang murni yang kita inginkan. Nah, sumber antibodi apa saja? Nah, sumber antibodi ini ya ada yang namanya serum. Serum itu berarti kita akan mendapatkan yang namanya antibodi poliklonal. Kemudian cairan asites, ini juga kita akan mendapatkan antibodi poliklonal. Kemudian ada yang namanya kultur sel supernatan dari kultur sel dari sel hibridoma. Nah, ini kita akan mendapatkan yang namanya antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal akan lebih diperdalam lagi di minggu ketiga. Ya, ini adalah sumber-sumber antibodi yang bisa kita dapatkan. Nah, dari sumber ini yang harus kita lakukan pemurnian. Nah, ini adalah tabel di mana di posisi paling kiri ini adalah sumber antibodi yang mau kita ambil. Kemudian ini adalah antibodi yang kita dapatkan. Jadi contohnya serum manusia, maka kita akan mendapatkan poliklonal antibodi, baik itu antibodi IgG, IgM, IgA, IgD maupun IgE. Kemudian dari hibridoma tadi, supernatan sel kultur itu menggunakan, kita dapatkan monoklonal. Asites tadi monoklonal, salah saya sebut ya, bukan poliklonal. Nah, hibridoma yang ini yang dari ini ya, calf dari sapi ya. Kemudian ada lagi di sini kuning telur, itu kita mendapatkan, ini kuning telur ini kita dapatkan IgY. Kalau di manusia tidak ada IgY, ini adanya di hewan ya. Nah, ini dan kemudian yang posisi nomor 3 ini adalah kontaminannya. Artinya kontaminan ini kontaminan atau pengotor yang harus kita bersihkan. Inilah yang perlu dimurnikan dari kontaminan-kontaminan ini. Kenapa? Karena yang kita butuhkan yang namanya antibodi. Sementara kontaminan ini bisa mengganggu pekerjaan dari antibodi tersebut karena dia bisa bersifat sebagai antigen. Sehingga pada saat diagnostik nanti bisa menyebabkan positif palsu atau negatif palsu. Ya, sementara kalau untuk terapi, nah akan menyebabkan kesalahan dalam melakukan terapi. Sehingga ini kontaminan harus dibersihkan. Itulah yang dibutuhkan langkah pemurnian. Nah, ini adalah jumlah yang bisa kita dapatkan. Ya, jadi dari serum itu kita bisa dapatkan kira-kira IgG-nya 8 sampai 16 mg per mililiter, misalnya seperti itu ya. Oke. Kita lanjut. Nah, kenapa perlu dibersihkan, dimurnikan itu tadi yang saya katakan bahwa dia perlu dilakukan pembersihan terhadap kontaminan, perlu dilakukan penghilangan kontaminan-kontaminan pada sumber-sumbernya tadi. Contoh kontaminan itu apa? Ada albumin, ada transferin, ada produk-produk dari degradasi sel seperti DNA, kemudian ada protein-protein seluler. Nah, sampai yang tadi ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, kita lanjut. Nah, untuk metode purifikasi itu beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Jadi kalau kita mau memilih metode untuk pemurnian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kalian kelihatan kan slide saya ya? Halo? Maaf, Bu. Kelihatan, Bu. Oke. Sekarang untuk pemilihan metode pemurnian, kita harus memperhatikan atau mempertimbangkan beberapa faktor ya. Antara lain faktor-faktor apa saja yang harus dipertimbangkan. Pertama adalah antibodi apa yang kita inginkan. Kemudian cadangannya atau sumbernya itu stoknya cukup atau tidak. Ya.
Kemudian skala produksinya, kita kalau mau skala produksi besar, maka metode yang harus kita gunakan juga berbeda dengan kalau kita hanya membutuhkan skala produksi yang kecil. Kemudian perhitungan ekonomik juga harus kita hitung. Secara ekonomi dia untung atau tidak, biayanya besar atau tidak, ya. Kemudian waktu, apakah waktu yang dipakai lama atau singkat dalam menghasilkan antibodi yang kita inginkan. Serta satu faktor lagi yang sangat penting yaitu bagaimana kemurnian, tingkat kemurnian yang kita inginkan. Itu untuk pemilihan metode. Jadi metode-metode ini banyak beragamnya sehingga perlu sekali mempertimbangkan faktor-faktor yang ada ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah langkah dalam mempurifikasi atau memurnikan antibodi, ya. Pertama adalah preparasi sampel, persiapan sampel di sini ya. Di sini itu adalah melakukan pertukaran ion, pH-nya di setting ulang, kemudian capture. Capture itu adalah penangkapan, jadi penangkapan terhadap antibodi yang kita inginkan. Kemudian untuk pemurniannya sendiri itu ada yang dia dikatakan intermediate pemurnian intermediate itu ada initial dan ada secondary, ada pemurnian awal, ada pemurnian yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga adalah formulasi atau polishing. Jadi akhir dipolis lagi untuk memastikan bahwa yang kita dapatkan itu betul-betul murni atau tidak. Nah, ini tadi langkah-langkahnya ya. Jadi prosesnya semakin ke atas, semakin bertambah stepnya, artinya tingkat kemurniannya juga semakin tinggi. Jadi kalau di preparation ini berarti tingkat kemurniannya masih rendah ya. Disinilah yang dilakukan ekstraksi atau klarifikasi. Kemudian langkah kedua adalah capture yang tadi saya katakan, itu penangkapan itu melalui isolasi, konsentrat ya, dan stabilisasi. Kemudian purifikasi intermediate yang tadi ada purifikasi awal dan purifikasi kedua itu disinilah menghilangkan bahan-bahan yang menyebabkan ketidakmurnian tadi ya, pengotor-pengotor yang tadi saya katakan. Kemudian yang step keempat adalah polishing atau formulasi. Di sinilah kita mencapai level atau kemurnian tingkat tinggi. Nah, ini yang diharapkan di sini sudah benar-benar tingkat kemurnian seperti yang kita harapkan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Cara, Bu. Hah? Slide-nya nggak jalan-jalan, Bu. Slide tak jalan-jalan? Ya, masih di pengertian antibody tadi, Bu. Oh, dari tadi saya tanya loh, jawabnya nggak ini. Kalau ini? Udah, Bu, udah, Bu. Oh, berarti saya nggak boleh. Saya pakai slideshow berarti tadi ya. Tapi kalian punya ini kan, kalian punya bahan yang bisa lihat ya? Punya, Bu. Punya, Bu. Nah, Punya, bisa lihat Bu. di bahan ya? Oke, berarti tadi tidak ada masalah sampai itu ya? Tidak, Bu. Nggak ada ya? Ya, oke. Kita lanjut ya. Yang pertama tadi kita mulai dengan tahapan pertama itu preparasi sampel. Tadi melakukan apa di sana? Di preparasi sampel apa yang kita lakukan? Ekstraksi sama klarifikasi, Bu. Iya, ekstraksi dan klarifikasi. Nah, di sini itu dilakukan pertukaran pH ya, jadi kemudian kekuatan ionnya diperhatikan. Nah, ini caranya bagaimana? Yaitu dengan menggunakan yang namanya size exclusion chromatography. Jadi buffer exchange-nya menggunakan size exclusion chromatography atau ultrafiltrasi atau dial filtrasi. Ini adalah metode yang digunakan pada saat preparasi sampel. Ya. Nah, ada juga sebenarnya menggunakan garam untuk mengubah ionnya, tetapi biayanya sangat tinggi. Makanya yang sering digunakan adalah size exclusion chromatography, ultrafiltrasi atau dial filtrasi. Nanti kalian mungkin baca di jurnal lebih lain ada juga metode lainnya. Itu tambahan ilmu buat kalian. Jadi memang kita harus banyak baca karena ini adalah teknologi yang canggih, yang baru ya, yang maksudnya bukan yang baru, yang selalu baru gitu loh metodenya. Jadi kita harus tetap banyak baca. Nah, yang kedua adalah capture tadi. Apa di situ capture yang terjadi? Isolasi, konsentrasi, dan stabilisasi, Bu. Mengisolasi ya.
Kalau kalian belajar dari KBA, udah belajar KBA ya, bahwa kalau kita menginginkan metabolit tertentu, maka kita harus melakukan isolasi ya, isolat ya. Nah, di sini menggunakan beberapa metode atau beberapa cara. Di sini ada fraksinasi ya secara fisikokimia. Yang kedua menggunakan afinitas spesifik kelas. Yang ketiga afinitas spesifik antigen. Saya tidak akan mendetailkan atau menjelaskan secara detail mengenai metodenya. Itu kalian baca saja dan kalian cari tahu lagi apa saja metodenya. Saya hanya akan menyampaikan apa sih metode-metode yang digunakan. Nah, ini untuk fraksinasi fisikokimia. Ini antara lain yang digunakan metodenya adalah size exclusion chromatography. Makanya saya bilang bahwa metode-metode ini akan berulang digunakan, baik di capture maupun di preparasi tadi. Nanti bisa juga digunakan di formulasi juga bisa digunakan. Jadi dia akan berulang digunakan ya. Nah, ini ada yang namanya size exclusion chromatography. Kemudian ada yang menggunakan amonium sulfat presipitasi. Ada yang menggunakan ion exchange chromatography, ya, kromatografi pertukaran ion. Kemudian ada yang menggunakan immobilized metal chelate chromatography. Ada yang menggunakan theophilic absorption dan ada yang menggunakan melongel chromatography. Nah, ini akan menjadi tugas yang tadi saya katakan bahwa kalian membagi dalam 6 kelompok. Kemudian kalian akan bertugas masing-masing kelompok pertama akan mencari, sama semuanya akan bertugas mencari jurnal 10 tahun terakhir dan membahas mengenai apa itu metode size exclusion chromatography. Jadi jurnalnya menggunakan, jurnal penelitiannya menggunakan metode size exclusion chromatography untuk kelompok pertama. Untuk kelompok kedua menggunakan amonium sulfat precipitation. Kemudian untuk kelompok ketiga menggunakan ion exchange chromatography. Yang kelompok keempat menggunakan immobilized metal chelate chromatography. Kemudian yang kelima menggunakan theophilic absorption. Keenam menggunakan melongel chromatography. Ya, itu adalah tugas kalian mencari jurnal yang menggunakan metode ini. Kemudian kalian bedah jurnalnya, kalian cari apa sih yang dipakai, dia mencari antibodi apa yang diinginkan untuk dimurnikan, kemudian hasilnya bagaimana. Serta bagaimana caranya melakukan yang namanya size exclusion chromatography. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini tadi ya Kak, bedanya antara ada di situ di atas nih kan ada yang namanya presipitasi, ada size exclusion atau solid fase banding dari imunoglobulin. Itu tergantung pada ini pemilihan metode-metode ini, metode yang tadi 6 itu tergantung pada size, ukuran, pada muatan, kemudian pada karakteristik kimia lain dari antibodi yang diinginkan. Ini bagaimana kita metode tergantung apa antibodi itu bagaimana ukurannya, bagaimana muatannya. Nah, itulah yang menentukan metode apa yang akan digunakan untuk dipakai pada capture tadi, pada fraksinasi fisiko-kimia. Nah, ini saya tidak akan jelaskan satu-satu, nanti kalian baca saja ya. Kemudian untuk yang namanya ini kalian baca saja karena saya tidak akan merincikan satu-satu. Ini kalian harusnya sudah belajar pada saat alat ya. Apa istilahnya instrumen ya. Nah, ini yang kedua adalah class specific affinity. Nah, pada class specific affinity ini ada beberapa metode yang dipakai, ada protein A, G, dan L antibody binding ligands, ada antibody purification dengan protein A, G, dan L, kemudian ada IgM purification, ada IgA purification. Ini kalau kita menggunakan yang namanya class specific affinity, affinity specific class. Kemudian yang ketiga adalah antigen specific affinity, yaitu berarti menggunakan antigen tertentu. Nah, antigen specific affinity ini biasanya digunakan metode antara lain antigen immobilization and presentation, kemudian peptide antigens and affinity ligands, protein antigens dan affinity ligands, binding and elution conditions. Nah, ini adalah metode-metode yang digunakan dalam antigen specific affinity.
Biasanya antigen specific affinity digunakan untuk yang namanya polyclonal antibody. Ya, sementara kalau antibody monoklonal tidak digunakan yang namanya antigen specific affinity. Kenapa? Karena yang namanya antibody monoklonal berarti dia berikatan dengan berapa antigen? 1, Bu. 1. Kalau polyclonal Banyak banyak. aja. Ya, makanya dia harus, kita maunya dia antigen mana yang dia spesifikan, maka kita menggunakan purifikasi pada capture ini dengan antigen specific affinity. Oke. Kita lanjut, yang berikutnya adalah purifikasi, pemurnian. Intermediate yang saya katakan tadi bahwa ini juga banyak langkah ya, makanya ada langkah pertama dan langkah kedua. Di sini karena ini intinya yang menghilangkan semua kontaminan-kontaminan yang ada pada antibody. Ya. Yang langkah keempat yaitu polishing atau formulasi. Disinilah langkah terakhir yang untuk memastikan bahwa tidak ada lagi kondisi yang dapat merusak stabilitas atau kemurnian dari antibodi yang kita inginkan. Nah, di sini juga menggunakan yang namanya ultrafiltrasi, size exclusion chromatography, dialfiltrasi, dan lipofilisasi. Ini juga metode-metode yang bisa digunakan pada polishing atau formulasi. Nah, ini adalah materi untuk pemurnian antibodi. Saya tadi tidak menjelaskan metode itu karena itu harusnya sudah kalian pelajari di instrumen, tapi kalau kalian ingin lebih jauh lagi, kalian bisa lihat nanti di beberapa film atau beberapa yang ada di YouTube yang akan saya share di WA group. Ya. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa kalau monoklonal antibody tidak membutuhkan yang namanya antigen specific affinity. Sementara kalau polyclonal antibody dia membutuhkan langkah dengan menggunakan metode antigen specific affinity. Ya. Oke, ini adalah tadi penjelasan tugas untuk masing-masing kelompok. Oke. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau kita diskusikan? Berikut saya akan sharing beberapa video YouTube ya yang kalian bisa pelajari untuk pemurnian antibodi. Oke, silakan. Tidak ada? Kok diam aja? Apakah tidak ada yang bisa bersuara? Menyampaikan sesuatu? Atau udah pada menghilang semua? Halo? Bu, izin bertanya, Bu. Hmm? Kan untuk tugas sudah dibagi kelompoknya. Nah, jadi Bu, tugas itu apakah dipresentasikan atau bagaimana, Bu? Tidak, enggak usah dipresentasikan. Dibuat saja dalam satu rekapan bedah jurnalnya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ada lagi yang mau bertanya terkait dengan materi? Oke, ini adalah sebentar saya sharing beberapa video yang bisa jadi kalian menjadi bahan yang bisa kalian pelajari lebih lanjut kalau ingin mengetahui. Jadi intinya pemurnian antibodi itu adalah dilakukan untuk untuk mendapatkan antibodi yang diinginkan ya. Bentar ya. Absensinya Vio sudah kirimkan? Belum, Bu. Kenapa? Itu
Kirim itu kan hadir semua, Bu. Jadi itu ngirimin ke ibunya gimana, Bu? Dalam bentuk Excel lagi Kamu tulis atau kertas, di- boleh masih Kak. di Berarti kertas? kamu nanti rekap aja sekalian dengan tanya tadi ya, Oh, iya, Bu. dengan yang aktivitas ya. Oke, Bu. Direkap di absensinya. Iya, Bu. Kemudian itu ada 2 yang sudah saya kirim. Dua yang saya kirim udah ya? Udah masuk belum 2? Sudah, Bu. 2 ya? Sudah, Bu. 3 sekarang ya? Udah 3 ya yang masuk ya? Masih 2, Bu. Hah? Salah kirim Masih saya. 2, Bu. Masih 2, Bu. Apa saja yang masuk situ? Metode sama video, Bu. Metode Metode purifikasi. Judulnya apa? Yang pertama judulnya apa? Antibody purification video, Bu. Iya, yang kedua? Antibody purification method, Bu. Method. Baru 2 itu. Berarti saya salah kirim tadi. Udah masuk yang ketiga? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kemudian satu lagi. Oke. Itu adalah video-video yang kalian bisa lihat memang dalam bahasa Inggris, tapi itu juga sekalian kalian belajar. Jadi pemurnian antibodi memang sangat penting untuk mendapatkan antibodi yang kita inginkan. Ingat kembali bahwa antibodi digunakan untuk diagnostik maupun untuk apa tadi? Terapi. Ya, terapeutik. Contoh-contoh terapeutik nanti akan dibahas di antibodi monoklonal. Jadi banyak. Bisa untuk kanker, bisa untuk alergi, itu biasanya digunakan antibodi monoklonal. Sementara poliklonal antibody yang kalian sudah kenal itu biasa digunakan di reagen yang kalian bisa lihat ada di reagen CRP nanti, ada di reagen golongan darah, itu di dalamnya adalah antibody poliklonal. Ya. Tadi sumber-sumbernya juga sudah saya sampaikan dan apa saja yang didapatkan dari sumber tersebut. Kemudian ada 4 langkah besar yang dilakukan untuk mendapatkan antibodi yang murni. Pertama adalah preparasi, yang kedua adalah capture, yang ketiga adalah purifikasi, di mana di situ ada beberapa langkah, ada yang pertama dan ada yang kedua. Kemudian yang keempat adalah polishing atau formulation. Nah, di dalamnya metode-metode apa yang digunakan pada tahap pertama itu bisa kalian baca lagi, kalian lihat lagi materi yang ada di dalam yang sudah saya kirimkan. Oke? Kalau ada yang mau bertanya? Oke, saya rasa kalau tidak ada yang bertanya, dan untuk memperjelas materi ini kalian bisa buka video-video yang saya kirimkan. Semoga perkuliahan kita ini tidak bisa menambah ilmu bagi kalian. Ada yang mau bertanya? Maaf, Bu. Ya. Tugasnya itu kumpulnya kemana ya, Bu? Di email ke saya. Oh, Jadi iya. kumpul dulu ke Vio, nanti Vio yang akan email ke saya 1 kali email saja supaya semua terkumpul di situ. Iya, Bu. Baik, Bu. Oke. Saya cukupkan hari ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan ya dengan materi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bu.